Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Apa kabar? Sehat selalu ya. Adik-adik gak berasa ya, udah 1 bulan lebih kita belajar dari rumah, makan di rumah, nonton di rumah, jalan-jalan juga di dalam rumah. Pasti sebagian dari kita ada yang merasa sedih, ada yang bosan, tapi gak apa-apa adik-adik. Justru melewati masa-masa ini, kakak dan adik-adik sekalian, kita sama-sama belajar. Belajar apa? Belajar untuk bersyukur. Kalau setiap hari kita masih bisa menikmati sinar matahari, bisa berjemur, kalau kita bisa sehat. Dan setiap hari kita masih bisa lihat papa, mama, adik, kakak. Karena itu, adik-adik meskipun di rumah aja harus tetap semangat. Dan sebentar lagi kita juga akan ibadah. Kita akan memuji Tuhan, kita akan dengar firman. Harus semangat, oke? Yuk kita sama-sama katakan, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan suka. Besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau menaikkan sebuah pujian. Ini aku Tuhan. Berdoa di hadapanmu. Ini
Halo anak-anak semua, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam sekolah minggu kita di GKI Kedoya. Hari ini Bulani mau bercerita tentang seorang murid Tuhan Yesus yang berani menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Dia bernama Filipus. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, Bulani akan menunjukkan sesuatu kepada kamu. Apa ini anak-anak? Ya, betul. Ini adalah uang. Apa guna uang? Uang berguna untuk mencukupi atau membeli segala kebutuhan hidup yang kita perlukan. Tetapi apakah uang itu dapat membeli segalanya? Membeli semua yang kita inginkan? Kita akan mendengarkan cerita tentang Filipus yang bekerja sebagai murid Tuhan Yesus, pelayan firman Tuhan di sebuah kota yang bernama Samaria. Filipus telah menerima kuasa Roh Kudus. Filipus telah menerima kasih karunia Tuhan, sehingga dia dengan berani dapat menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang di Samaria. Nah, Filipus memberitahukan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi juru selamat manusia. Selain memberitakan firman Tuhan, Filipus juga bisa menyembuhkan orang sakit. Filipus dapat menyembuhkan orang lumpuh. Filipus dapat mengusir setan dari orang-orang yang dirasuk setan. Oleh karena itu, kemana saja Filipus pergi, Filipus diikuti oleh banyak orang. Sehingga teman Filipus yang bernama Petrus dan Yohanes datang ke Samaria membantu pekerjaan Filipus, menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat manusia. Mereka menolong banyak sekali orang. Nah, di kota itu ada seorang yang bernama Simon. Simon orang yang sangat kaya raya. Melihat Filipus, Simon iri hati. Dia ingin seperti Filipus. Dia ingin mempunyai kuasa seperti Filipus, seperti Petrus, dan seperti Yohanes. Dia menjadi sombong karena dia memiliki banyak sekali uang. Pikir Simon, uang yang dimiliki itu dapat membeli segala sesuatu. Oleh karena itu dia kepingin menjadi seperti Filipus. Dia kepingin menjadi seperti Petrus. Dia kepingin menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus yang berkuasa. Menyembuhkan orang, menolong banyak orang. Supaya apa? Supaya nanti kalau orang-orang itu sudah ditolong oleh Simon, Simon akan mendapat banyak uang. Karena Simon akan menarik imbalan. Simon akan menarik uang dari orang-orang yang disembuhkannya. Pada suatu hari, Simon datang kepada Petrus. Dia mengatakan bahwa dia ingin menjadi seperti Petrus. Dia ingin menjadi seperti Filipus. Dia membawa tas yang besar. Isinya apa anak-anak? Karena Simon banyak duitnya, tentu saja isinya duit, isinya uang. Untuk apa? Dia ngomong, Pak Petrus, aku akan membeli kuasa yang kamu miliki dengan uang yang aku punya, supaya aku bisa menjadi seperti kamu. Mendengar seperti itu anak-anak, Petrus menjadi marah. Dia mengatakan kepada Simon bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang. Kasih Tuhan, karunia Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang. Kuasa dan kasih karunia Tuhan diberikan dengan cuma-cuma. Simon menjadi malu. Filipus, Petrus, dan Yohanes bisa menceritakan tentang kasih Tuhan, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menolong orang yang dirasuk setan. Bukan dari mana-mana, tetapi itu karena kasih karunia Tuhan. Nah anak-anak, Roh Kudus juga diberikan kepada kita semua.
Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus dan tinggal di hati kita. Maukah kita seperti Simon, atau kita mau seperti Petrus, Yohanes, dan Filipus yang mau menceritakan kabar baik, mau menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah menolong kita? Apa saja kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan? Banyak sekali. Meskipun sekarang kita harus berada di rumah terus, belajar dari rumah, tidak boleh keluar dari rumah karena kita takut terkena COVID-19. Tapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita masih bisa menceritakan kasih Tuhan itu melalui perbuatan kita. Misalnya kita masih bisa mendoakan orang lain, kita masih bisa menolong mama, membereskan tempat tidur, mencuci piring, menolong adik belajar. Kita bisa belajar dengan baik sekalipun kita belajar dengan online. Kita bisa menceritakan kasih Tuhan itu, kebaikan-kebaikan Tuhan itu melalui perbuatan-perbuatan kita. Mari kita lakukan apa yang sudah Petrus, Yohanes, dan Filipus lakukan. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Mari kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang selalu menyertai dan menolong kami untuk dapat menceritakan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Ya Roh Kudus, tetaplah tinggal di hati kami, supaya kami tetap dapat menjadi seperti Petrus, Yohanes, dan Filipus. Terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Anak-anak, untuk kegiatan, nanti anak-anak bisa, setelah anak-anak mengerjakan kegiatan, anak-anak bisa mengirimkan ke WA. Masing-masing kelas, misalnya kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 mempunyai WA group masing-masing. Anak-anak bisa menuliskan, bulan ini akan memberikan 2 tugas. Yang pertama, anak-anak menuliskan bentuk-bentuk perbuatan atau pertolongan yang sudah dilakukan oleh Filipus di kota Samaria. Yang kedua, anak-anak menuliskan apa yang sudah pernah anak-anak kerjakan untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan selama anak-anak ada di dalam rumah, selama anak-anak tidak boleh pergi kemana-mana karena COVID-19. Ya, ada 2 tugas. Yang pertama, menuliskan perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan oleh Filipus di kota Samaria, di mana Filipus menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang kedua, anak-anak menuliskan kebaikan Tuhan apa yang sudah anak-anak alami selama anak-anak diam di rumah, ketika anak-anak harus belajar di rumah karena COVID-19. Nah, 2 tugas ini nanti ditulis lalu diserahkan atau difoto, dimasukkan ke dalam WA group masing-masing kelas. Oke, selamat pagi, sampai jumpa kembali. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan